Oke, halo teman-teman SB60. Bertemu lagi sama gua, Sahel Furqon. Di hari ini kita bakal eh, sharing ya, sedikit sharing mengenai makroekonomi bisnis di pertemuan kedua. Dan hari ini temanya adalah mengukur biaya hidup, measuring the cost of living. Jadi kita bakal ketemu nanti istilah-istilah seperti CPI atau GDP deflator. Mungkin kita ketemu lagi ya. Oke, kita bareng-bareng aja ya. Measuring the cost of living. Inflation refers to a situation in which the economy's overall price level is rising. Inflasi mengacu kepada situasi di mana eh, harga barangnya terus meningkat. Artinya harga semakin naik dari waktu ke waktu. Gitu. The inflation rate is the percentage change in the price level from the previous period. Tingkat inflasi adalah persentase perubahan dalam tingkat harga dari periode sebelumnya. The Consumer Price Index. The Consumer Price Index atau CPI is a measure of the overall cost of the goods and services bought by a typical consumer. Jadi apa maksudnya? CPI atau dalam bahasa Indonesia ini dapat disebut dengan IHK. IHK adalah indeks yang digunakan untuk mengukur overall dari harga barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Biasanya yang melakukan pelaporan CPI atau IHK itu adalah badan statistik dari masing-masing negara. Nah, IHK atau CPI ini digunakan untuk memonitor perubahan dari biaya hidup dari waktu ke waktu. Ketika IHK atau CPI ini meningkat, kita sebagai konsumen harus eh, membelanjakan uang yang lebih untuk menjaga standar hidup yang sama. Jadi artinya apa? Intinya ketika IHK atau CPI ini terus meningkat, sudah bisa dipastikan bahwa kita hidup di waktu yang lebih mahal gitu, di era yang lebih mahal lah, gitu kerennya. Nah, how the consumer price index is calculated? Gimana sih IHK atau CPI ini dihitung gitu? Pertama, kita harus mendefinisikan atau menentukan apa saja sih barang dan jasa yang eh, overall itu dikonsumsi oleh konsumen gitu. Nah, jadi kita harus fix the basket. Fix the basket itu artinya menetapkan itu barang-barang dan jasa yang eh, biasa dikonsumsi oleh konsumen. Nah, biasanya balik lagi ke BPS yang menentukan barang dan jasa tersebut gitu melalui survei. Nah, it conducts consumer survey to set the weight for the price of the goods and services. Nah, jadi di survei itu mengenai barang dan jasa serta harganya gitu. Yang harga dari barang dan jasa yang kita biasa konsumsi sebagai konsumen. Lalu kita harus menentukan harganya. Jadi harga dari setiap barang dan jasa tersebut di waktu tersebut itu berapa gitu. Setelah kita menentukan harganya, kita harus menghitung seluruh barang dan jasa yang ada di basket tersebut, gitu loh. Nah, ini ada rumus untuk CPI ya. Jadi, basket of goods and services atau kelompok barang dan jasa yang tadi yang udah di survei oleh BPS kayak apa aja sih barang-barang yang dikonsumsi, berapa sih harga mereka gitu. Habis itu dibagi dengan harga kelompok barang dan jasa yang sama tapi di tahun sebelumnya atau di tahun dasarnya. Jadi
harga yang tahun sekarang dibandingkan dengan harga yang tahun sebelumnya gitu, atau tahun yang menjadi dasarnya, tahun acuannya dikali 100. Nah, disitulah kita bisa mendapatkan IHK atau CPI-nya. Ya, ini udah. Designate one year as the base year, making it the benchmark against which other years are compared. Nih, menentukan suatu tahun sebagai tahun dasarnya dan menjadikannya itu benchmark eh, sebagai tahun yang dibandingkan gitu. Jadi tahun yang base year ini atau tahun acuannya itu jadi benchmark untuk membandingkan harga di tahun sekarang. Ya, next. Nah, compute the index by dividing the price of the basket in one year by the price in the base year and multiplying it by 100. Oke, ya sesuai dari rumus ini ya. Jadi harga yang sekarang dibagi harga yang menjadi tahun dasar dikali 100. Nah, setelah kita menghitung CPI, kita harus menghitung tingkat inflasinya untuk mengetahui sebenarnya eh, gaya hidup standar hidup kita makin mahal atau makin murah. Nah, apa sih inflation rate? Inflation rate adalah perubahan dari uh, the inflation rate is the percentage change in the price index from the preceding period. Jadi apa sih yang dimaksud tingkat inflasi itu? Tingkat inflasi itu adalah perubahan persentase di dalam harga dari tahun sebelumnya gitu. Nah, jadi setelah kita menemukan apa namanya CPI, jadi untuk menemukan tingkat inflasi itu kita perlu CPI di tahun sekarang misalnya, habis itu CPI di tahun sebelumnya, nah dibagi lagi oleh CPI di tahun sebelumnya dikali 100. Jadi ini maksudnya, jadi kita nggak cukup tahu CPI sekarang itu berapa, lalu kan bisa menentukan tingkat inflasi itu berapa kan. Kita kan harus tahu bedanya tahun apa namanya, beda tingkat CPI di tahun sebelumnya sama tingkat CPI tahun sekarang kan. Nah, rumusnya itu untuk mengetahui tingkat inflasinya adalah tadi CPI atau IHK di tingkat CPI atau IHK di tahun sekarang dikurangi IHK di tahun sebelumnya dan dibagi IHK tahun sebelumnya dikali 100. Dan itu baru kita dapat tingkat inflasi. Nah, ini contohnya, contoh kalkulasinya. Nah, misalkan nih, kita udah menentukan kan tadi, kita kan harus menentukan kelompok barang dan jasanya gitu kan. Nah, setelah itu, setelah kita kelompokkan, kita cari tahu nih harga di masing-masing tahunnya gitu. Nah, ini harganya udah ada di masing-masing tahunnya. Nah, setelah tadi kita mendefinisikan kelompok barang dan jasanya, serta harga dari masing-masing barang dan jasa, dan pola konsumsi dari masing-masing barang dan jasa itu. Jadi apa aja yang dikonsumsi pada masing-masing tahun, kita harus menghitung total harga dari kelompok barang dan jasa tersebut gitu. Jadi caranya adalah harga dari harga per satu unit barang dan jasa tersebut dikalikan dengan berapa kali barang dan jasa tersebut dikonsumsi, ditambah eh, ya sama juga harga harga barang dan jasa tersebut dikalikan dengan jumlah yang dikonsumsi gitu. Jadi P dikali Q ditambah P dikali Q sama dengan total dari harga kelompok barang dan jasa gitu. Dan di tahun 2008 pun sama, setiap barang dan jasa dikalikan dengan harganya.
setiap unit barang dan jasa dikalikan dengan harganya gitu. Berapa yang dikonsumsi dikalikan dengan harganya gitu. P kali Q semuanya untuk menghitung eh, harga total dari kelompok barang dan jasa per tahunnya berapa. Lalu kita masuk ke langkah keempat, yaitu menentukan salah satu tahun ini, dalam kasus ini adalah tahun 2007, menjadi tahun acuan. Lalu kita menghitung CPI-nya atau IHK-nya. Nah, untuk tahun 2007, kita punya total dari harga kelompok barang dan jasa itu yang dikonsumsi itu $8. Nah, karena tahun dasarnya 2007 balik lagi adalah $8 juga, maka eh, hasilnya akan 100 gitu. Karena 8 bagi 8 kali 100 itu 1. Nah, untuk di tahun 2008 hasilnya berbeda. Kenapa? Karena eh, karena total harga dari kelompok barang dan jasa di tahun 2008 itu $14. $14 dibagi 8 kali 100 itu sebenarnya 175. Nah, sama pun di tahun 2009 caranya sama. Jadi harga dari kelompok barang dan jasa yang sekarang tahun 2009 dibagi dengan harga kelompok dan harga dari kelompok barang dan jasa di tahun acuannya yaitu tahun 2007 yaitu $8 dikali 100. Nah, jadi sama dengan 250. Nah, karena kita udah punya IHK atau CPI-nya, kita bisa lanjut menghitung untuk tingkat inflasinya, ya kan, tingkat inflasinya. Nah, caranya yang seperti tadi udah di slide sebelumnya, itu IHK. IHK di tahun yang dimaksud, atau misalkan tahun dalam kasus ini adalah tahun 2008, itu 175, oke, 175 dikurangin IHK pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2007 IHK-nya 100 dibagi 100. Dibagi IHK pada tahun eh, sebelumnya juga gitu. Jadi IHK pada tahun yang dimaksud dikurang IHK pada tahun sebelumnya dibagi IHK pada tahun sebelumnya dikali 100 sama dengan 75%, yaitu tingkat inflasi di tahun 2008. Dan 2009 pun sama caranya. IHK pada tahun 2009 dikurangi IHK pada tahun 2008 tahun sebelumnya dibagi IHK pada tahun 2008 jadi tahun sebelumnya juga dikali 100 sama dengan 43%. Jadi untuk perlu diingat lagi teman-teman ya. Jadi untuk rumus menghitung tingkat inflasi itu CPI 2 dikurangi CPI 1 dibagi CPI 1 dikali 100 gitu. Nah, kalau untuk rumus mencari IHK yaitu price of basket di tahun yang dimaksud dibagi dengan price of basket tahun acuan dikali 100. Nah, price of basket itu apa ya? Kayak harga total dari kelompok barang dan jasa yang dikonsumsi oleh konsumen gitu. Kayak price of basket ini nih. Kan compute the cost, kayak cost itu harga dari basket ini tuh $8, $14, $20. Nah, itu bahasa Indonesia adalah harga dari kelompok barang dan jasa yang dikonsumsi gitu. Nah, ini adalah hasil dari sensus lah ya, atau survei eh, kelompok yang menjadi kelompok barang dan jasa
yang umum dikonsumsi gitu. Nah, CBI dengan segala kehebatannya tetap ada kebatasannya, ada batasan-batasan tertentunya gitu. Nah, CPI atau IHK adalah alat ukur yang terdiri dari eh, berbagai barang dan jasa yang terpilih menjadi kelompok barang dan jasa. Namun itu, nah dengan segala kehebatannya CPI atau IHK, tetap ada batasan-batasan tertentu yang dihadapi IHK. Seperti biaya substitusi dan masuknya barang baru ke pasar, serta CPI itu tidak bisa mengukur perubahan kualitas. Jadi peningkatan harga kan kalau misalkan kualitas berubah, bisa harga juga berubah. Nah, itu bukan suatu hal yang bisa diukur oleh IHK atau CPI. Nah, apa yang dimaksud dengan substitution bias atau bias substitusi yang tidak bisa diukur oleh IHK atau CPI. Nah, kelompok barang dan jasa tersebut hmm, tidak berubah ketika eh, apa namanya? Cing. Nah, apa sih yang dimaksud oleh substitution bias atau bias substitusi yang tidak bisa diukur dalam indeks harga konsumen atau consumer price index? Nah, jadi kan ketika kita misalkan kita biasa mengkonsumsi suatu barang, anggaplah tahu. Nah, ketika kan tahu ada barang substitusinya kan seperti tempe gitu kan. Nah, ketika harga tahu naik, nah biasanya kan kita pindah nih dari tahu ke tempe. Nah, itu bukan sesuatu yang dipertimbangkan oleh IHK. Atau contoh lainnya seperti kopi dan teh gitu. Ketika misalkan harga kopi naik, kita pindahlah ke teh gitu. Nah, consumer substitute towards good that have become relatively less expensive. Nah, konsumen biasanya pindah ke barang yang lebih murah gitu. Nah, eh, indeks indeks atau yang dimaksud itu CPI atau IHK itu terlalu melebih-lebihkan kenaikan harga harga standar kehidupan atau kenaikan biaya hidup gitu dengan tidak mempertimbangkan ini substitusi konsumen. Nah, permasalahan yang dihadapi oleh IHK atau CPI juga eh, pengenalan barang baru ke pasar gitu atau masuknya barang baru ke pasar. Nah, ketika barang baru masuk pasar, itu otomatis nilai uang semakin berharga gitu. Power dari duit itu semakin meningkat karena lebih banyak barang beredar. Sehingga konsumen membutuhkan lebih sedikit uang untuk menjaga standar hidup yang sekarang gitu. Nah, ini juga unmeasured quality change. Nah, IHK atau CPI juga tidak dapat mengantisipasi eh, atau tidak dapat mengukur perubahan kualitas gitu.
If the quality of a good rises from one year to the next, the value of money rise, even if the price of the goods stay the same. Apa maksudnya? Jadi ketika barang yang sama yang kita beli dari pada tahun ini dan pada tahun sebelumnya, kualitasnya itu meningkat gitu. Namun harganya tetap sama. Nah, itu pasti akan menjadi harganya lebih murah kan? Karena dengan harga yang sama kualitasnya meningkat, itu maksudnya. Nah, ini kuncinya kalau the value of money rises, itu berarti eh, kekuatan uang itu lebih meningkat ketimbang dengan barang atau jasa itu. Artinya, barang dan jasa itu semakin murah ketika nilai uang itu meningkat gitu. Nah, case keduanya, if the quality of a good falls from one year to the next, the value of money falls, even if the price of the good stays the same. Nah, harusnya. Jadi poin case kedua ini adalah kebalikan dari case pertama. Jadi ketika barang kita konsumsi di tahun ini dan tahun sebelumnya kita konsumsi itu harganya tetap sama, namun turun. Nah, itu membuat nilai uang itu semakin menurun gitu. Artinya apa? Barangnya semakin mahal gitu. Karena kita membayar harga yang sama untuk kualitas yang lebih rendah. Kalau tadi kasusnya kita membayar harga yang sama untuk kualitas yang lebih tinggi gitu. Jadi untuk yang case pertama itu harganya nilai uangnya lebih tinggi sehingga barangnya lebih murah. Kalau case yang ini yang kedua nilai uangnya lebih rendah sehingga barang dan jasa yang dikonsumsi semakin lebih mahal gitu. Nah, gitu. Nah, inilah tantangan bagi BPS atau badan-badan statistik lainnya yang ada di luar negeri juga tantangan itu gitu. Karena perubahan kualitas ini susah diukur gitu. Nah, biaya substitusi dan pengenalan barang baru ke pasar serta eh, tidak terukurnya perubahan kualitas menyebabkan IHK atau SIPA itu melebih-lebihkan biaya hidup gitu. Jadi kayak tingkat inflasinya itu terlebih-lebihkan karena tiga variabel yang tidak bisa terhitung atau tidak bisa terukur oleh IHK atau CPI. Oke, next. Nah, IHK, the CPI overstate inflation by about 1 percentage point per year. Jadi IHK melebih-lebihkan inflasi sekitar 1% eh, dari 1% per tahun. Nah, tadi setelah kita membahas mengenai alat ukur inflasi, ada juga satu lagi alat ukur inflasi yang berbeda dari IHK atau CPI itu. Nah, ini juga pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya mengenai GDP deflator. Nah, GDP deflator ini eh, bisa digunakan juga sebagai alat ukur untuk tingkat harga atau inflasi gitu. Nah, rumusnya adalah GDP deflator sama dengan nominal GDP dibagikan dengan real GDP gitu, dikali 100.
Nah, kalau kalian ingat di pertemuan satu sebelumnya, kita sempat membahas bahwa jadi fungsi dari GDP deflator ini juga mengukur perubahan harga dari waktu ke waktu, gitu. Makanya kenapa dia bisa disandingkan sekarang ini dengan CPI atau indeks harga konsumen sebagai alat ukur perubahan harga dari waktu ke waktu atau alat ukur inflasi, gitu teman-teman. Nah, biasanya para ekonom dan pemangku kebijakan itu dia monitor dua-duanya, GDP deflator sama CPI atau IHK. Nah, ada yang perbedaan yang mendasar antara CPI dan CPI dan GDP deflator. Nah, GDP deflator menampilkan harga dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Sedangkan IHK atau CPI menunjukkan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh konsumen. Gitu intinya. Nih, coba misalnya kalau kita baca ya, the GDP deflator reflects the price of all goods and services produced domestically, di mana CPI atau the Consumer Price Index reflect the prices of all goods and services bought by consumer. Jadi kalau GDP itu tadi dia itu harga dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Sedangkan IHK atau CPI menunjukkan harga dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh konsumen gitu. Nah, ini kita masih membahas perbedaan dari GDP deflator dan CPI atau indeks harga konsumen. Nah, IHK atau CPI itu membandingkan tingkat harga dari kelompok barang dan jasa di tahun yang sekarang misalkan dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya atau dibandingkan dengan tahun yang menjadi tahun acuan. Gitu. Nah, kalau misal GDP deflator membandingkan tingkat harga eh, barang dan jasa yang diproduksi dengan eh, tingkat harga barang dan jasa yang diproduksi di tahun dasarnya gitu. Jadi eh, yang perbedaan menonjolnya adalah kalau CPI ini ngomongin mengenai kelompok barang dan jasa yang dikonsumsi dibandingkan dengan kelompok barang dan jasa yang dikonsumsi di tahun dasarnya gitu. Kalau GDP itu ngomongin mengenai GDP deflator ya. Kalau GDP deflator itu ngomongin mengenai eh, tingkat harga memproduksi barang dan jasa di tahun ini dan tingkat harga barang dan jasa yang diproduksi di tahun dasarnya gitu. Jadi ini POV-nya adalah barang yang dikonsumsi, kalau ini adalah barang yang diproduksi. Nah, bisa kita lihat nih untuk CPI yang hijau ya, CPI yang hijau yang orang itu GDP deflator. Jadi untuk CPI itu dia lebih agak volatil karena tadi dia kadang-kadang apa ya melebih-lebihkan inflasi sekitar 1% per tahunnya. Di mana GDP deflator itu enggak. Next. Nah, pernah nggak sih kalian penasaran kayak berapa sih gaji eh berapa sih gaji orang tua kalian misalkan di tahun 1968 kalau di ini dikonversi ke tahun sekarang gitu. Jadi cara gini, gaji orang tua kalian di tahun sekarang, misalnya anggaplah tahun 2024 gitu ya. Tahun 2024 itu sama dengan
harga gaji orang tua kalian di tahun 68 dikali tingkat harga di 2004, atau bisa kita gunakan IHK di sini ya, IHK atau CPI dibagi dengan tingkat harga di tahun 68. Nah, misalkan gaji orang tua kalian di tahun 68 itu $263. Nah, setelah eh, dikali dan dibagi dengan IHK masing-masing tahunnya, 110 misalkan IHK tahun 2004, 9,7 IHK tahun 68 gitu. Kita dapat nih, pasti hasil lebih besar karena dia terjadi inflasi kan. Hasil lebih besar. Jadi misalkan kalau gaji orang tua kalian di tahun 68 itu 293, sekarang itu 3.310 gitu. Nah, proses yang tadi udah kita lakuin itu namanya indeksasi gitu. Atau biasa disebut telah diindeks atau telah dikonversi, telah memperhitungkan terhadap inflasi gitu. Indeks. Nah, kita di bagian ini sekarang membahas mengenai real dan nominal interest rate gitu. Suku bunga real dan suku bunga nominal bahasa Indonesianya. Nah, bunga ya kan? Bunga mengacu kepada sebuah pembayaran di masa depan untuk transaksi uang di masa lalu gitu. Contohnya apa? Misalkan bunga hutang gitu. Bunga hutang. Bunga hutang mau apa bunga hutang itu mewakili pembayaran di masa depan kan. Kan bayar bunga itu nanti, misalkan sebulan sekali atau 3 bulan sekali gitu kan. Kan setiap bulan ada bunganya dalam misalkan kita pinjam uang sama bank. Nah, eh, kita bayar bunga itu karena kita di masa lalu atau sebelumnya kita itu udah pinjam uang ke bank. Baru kan bank bisa ngecas bunga atau ya ngecas bunga. Nah, apa sih nominal interest rate itu? Nah, nominal interest rate adalah bunga yang biasanya kita lihat lah di brosur-brosur bank. Misalkan bunga deposito 2, berapa persen gitu. Habis itu apa lagi ya? Bunga obligasi sekian sekian persen, 7% atau 6%. Nah, tapi itu suku bunga nominal, bunga nominal. Nah, ada yang namanya suku bunga real gitu. Apa sih suku bunga real? Suku bunga real adalah bunga yang telah dikoreksi karena efek dari inflasi gitu. Jadi rumusnya apa? Nah, rumusnya ada ini. Nominal interest rate gitu ya, dikurangin inflasi. Itu sama dengan suku bunga real. Jadi contoh misalkan kalian ada tawaran dari bank, ayo Pak, Bu, simpan uangnya di bank kami, di deposito kami, bunganya 3-4% loh Pak, gitu. Misal anggaplah 3% gitu. Nah, itu baru nominal, suku bunga nominal. Nah, untuk mengetahui berapa sih sebenarnya yang kita dapetin bersihnya gitu loh, realnya berapa. Nah, itu harus kita kurangin sama inflasi gitu. Ah, ada juga nih dalam case ini, misalkan kalian pinjem duit $1.000 untuk selama 1 tahun. Nah, suku bunganya segini, 15%. Dan ketika apa namanya? Ketika inflasi tahun itu tuh
se- 10% gitu. Nah, jadi bersihnya kalian bayar segini 5% suku bunganya. Bunganya. Nah, itu ya. Jadi ada gap emang antara nominal interest rate sama real interest rate gitu. Ah, udah masuk summary. Ayo kita rangkum apa yang udah kita bahas, udah kita sharing dari tadi. Nih, CPI atau IHK menunjukkan eh, harga dari sekelompok barang dan jasa relatif dibandingkan dengan eh, sekelompok barang dan harga sekelompok barang dan jasa yang pada tahun sebelumnya gitu. Oke, jadi mari kita summary apa yang udah kita bahas tadi. Nah, IHK atau CPI itu menunjukkan eh, harga dari sekelompok barang dan jasa dibandingkan dengan harga dari sekelompok barang dan jasa di tahun acuannya atau di tahun dasarnya gitu. Itu rumusnya juga ya bisa dibilang. Nah, indeks itu digunakan untuk mengukur eh, tingkat harga di ekonomi itu. Nah, perubahan persentase dari CPI itu adalah tingkat inflasi gitu. Jadi yang tadi udah dibahas ya. Pertama, tadi kan ada langkah-langkah menghitung ini kan, menghitung tingkat inflasi kan. Dari yang pertama kita harus mendefinisikan kelompok barang dan jasanya. Habis itu kita harus tahu harga di masing-masing tahunnya. Habis itu kita harus jumlahin total harga dari kelompok barang dan jasa tersebut di masing-masing tahun. Habis itu kita harus menghitung IHK-nya. Nah, dari IHK baru kita bisa dapat tingkat inflasi gitu. Nah, tadi ya ini ada limitasi atau batasan-batasan dari IHK atau CPI. Ada bias substitusi yang tadi udah dijelasin bahwa sebenarnya ketika harga meningkat, konsumen cenderung untuk pindah loh dia dari barang itu ke barang substitusi lainnya gitu. Dan batasan-batasan kedua adalah ini apa namanya CPI atau IHK itu tidak mengukur kenaikan harga dikarenakan perubahan kualitas dari barang dan jasa gitu. Nah, karena eh, karena batasan-batasan tersebut, IHK atau CPI itu dia biasanya melebih memiliki inflasi gitu. Nah, eh, kita masuk ke ini lagi ini summary dari perbedaan antara GDP deflator sama IHK gitu. Nah, GDP deflator beda dari IHK karena GDP deflator hmm, memasukkan barang dan jasa yang diproduksi, bukan barang dan jasa yang dikonsumsi. Nah, perbedaannya di situ ya. Perbedaan yang sangat mendasar dari GDP deflator dan CPI itu bagaimana mereka menghitung inflasi itu berdasarkan harga dari barang dan jasa yang diproduksi, bukan yang dikonsumsi. Nah, sebagai tambahan, IHK menggunakan fixed basket atau kelompok barang dan jasa yang fix. Dan biasanya sebenarnya nggak fix banget. Kelompok barang dan jasa itu bisa berubah, cuman itu jarang. Cuman jarang banget pemerintah tuh ngerubah kelompok barang dan jasanya yang digunain untuk menghitung IHK atau CPI. Nah, sedangkan kalau GDP deflator itu otomatis berubah gitu loh. Ketika komponen GDP juga komposisi bukan sorry komponen bukan komposisi ya bukan komponen dari GDP. Komposisi dari GDP itu berubah. Nah, tadi kan produk
barang sorry, barang dan yang jasa dihitung di GDP itu kan nggak fix, dia nggak kayak CPI. Dia itu bisa ada barang baru lah masuk diproduksi, yang mungkin barang lama udah nggak diproduksi lagi gitu. Nah, dia itu kalau GDP itu dia lebih fleksibel lah ibaratnya gitu daripada yang CPI. Nah, many values from different points in time do not represent a valid comparison of purchasing power. Maksudnya apa? Nilai uang itu dari waktu ke waktu tuh pasti berubah gitu. Karena pasti duit di tahun 1968 dan duit di tahun nilai ya, nilai duit di tahun eh, 2024 itu beda karena standar hidupnya beda, biaya hidupnya beda, tingkat inflasinya beda gitu. Jadi pasti yang tadi kita udah ngelakuin case di mana kita ngerubah mengkonversi ya, mengkonversi nilai uang di tahun 1968 itu dibandingkan dengan dikonversikan ke tahun 2004 itu secara nominal nilainya naik gitu. Nah, eh, tingkat bunga real sama dengan apa namanya, tingkat bunga nominal dikurangi inflasi. Nah itu ada rumus suku bunga real ya, atau bunga real, tingkat bunga real gitu. Biasanya bunga itu kan imbal hasil yang kita dapat dari investasi bisa jadi, atau eh, bunga itu ya apa namanya, bunga itu yang kita bayarkan juga ke ketika kita minjam uang di bank gitu kan. Nah, ternyata yang kita lihat di brosur di prospektus investasi atau di brosur peminjaman bank itu adalah suku bunga nominal. Dan suku bunga tersebut harus kita konversikan atau kita sesuaikan gitu dengan tingkat inflasi. Ini sebagai contoh, kalian menabung atau menyimpan deposito di bank A gitu, menawarkan tingkat deposito sebesar 2,5% misalkan. Nah, ternyata tingkat inflasi tahun ini ya 2,3% gitu, atau 2%. Ya kalian dapatnya 0,5% doang. Imbal hasil dari menyimpan duit kalian di bank tersebut gitu. Oke, karena ini udah slide terakhir, teman-teman terima kasih udah menyaksikan, dan eh, semoga kalian bisa apa, memahami apa yang gue sampaikan gitu. Dan sekali lagi gue selalu terbuka untuk sharing atau pertanyaan-pertanyaan gitu. Silakan misalkan komen aja, atau eh, chat gue secara personal juga nggak apa-apa, bisa DM atau WA gitu. Oke, thank you guys, dan semangat kuliahnya.